warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini bersama dengan Ibu Lulu ingin mempelajari tentang mata pelajaran SKI atau Sejarah Ajaran Islam. Pasti kalian sudah mengetahui atau sudah mengenal tentang pembelajaran SKI dari kelas 3. Nah, kalian sudah kelas 4, maka hari ini Ibu ingin mempelajari materi-materi tentang SKI yang jauh lebih luas lagi. Oke? Kita belajar hari ini. Pembelajaran hari ini SKI, kalian buka bab pertama tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Kalian buka bukunya ya, sejarah kebudayaan Islamnya di halaman 3. Kalian buka. Sebelum kita lebih jauh lagi menjelaskan tentang materi dakwahnya Nabi Muhammad di kota Mekah, Ibu ingin menjelaskan apa sih dakwah itu. Oke, kita belajar dakwah dulu ya. Dakwah, ya, dakwah di sini adalah mengajak orang lain untuk belajar ke ajaran agama Islam atau ke ajaran Allah, ya. Jadi dakwah itu mengajak orang lain untuk mengetahui atau melakukan sesuatu tentang perintah-perintah Allah. Oke. Nah, di dalam dakwah ini Nabi Muhammad ternyata tujuan pertama kali dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah berada di kota Mekah. Lalu dakwahnya Nabi Muhammad ketika berada di kota Mekah itu ternyata kurang lebih ada 13 tahun namanya. Jadi Nabi Muhammad berdakwah itu kurang lebih selama 13 tahun. Nah, kalian lihat poin 2 di halaman 3. Oke, sambil lihat buku ya anak-anak. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, perintah dakwah ternyata yang pertama kali ditandainya dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro. Ayat berapa, Bu? Al-Qur'an ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana tadi? Di Gua Hiro, ya. Jadi pertama kali ditandainya yaitu adalah ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kali di Gua Hiro. Nah, ternyata ketika pada saat ini kalian pasti mengenal atau kalian pasti mengingat waktu di kelas 3, pembelajaran dakwah di kelas 3, yakni adalah ketika Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Nah, ternyata pada saat itu Rasulullah atau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali pada saat bertafakur di Gua Hiro, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di dalam ajaran agama Islam atau di sejarah Islam, ternyata hal ini ditandainya atau disebut dengan nuzulul Quran. Oke, nuzulul Quran tepat pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap kita biasanya ketika pada saat Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran. Ternyata itu adalah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kedua
yaitu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Menjelaskan atau berisi tentang apa? Tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah atau menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Bukan hanya sebatas umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Itu ya. Oke, kita buka halaman 4. Kita buka halaman 4. Oh iya, dengan tandanya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 tadi, perintah dakwah, disitulah mulai Nabi Muhammad melakukan dakwah, ya. Tuh. Nah, yang ketiga, di sini poin ketiga, isi atau materi Nabi Muhammad di kota Mekah. Oke, materi Nabi Muhammad di kota Mekah itu ada 3. Yang pertama, mengajarkan mengesahkan Allah. Ajarkan mengesahkan Allah, ya. Mengajarkan mengesahkan Allah itu kenapa? Dulu pada saat Islam belum datang, ternyata di kota Mekah kaum kafir Quraisy itu mereka menyembah berhala. Banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah hewan dan lain sebagainya. Biasanya berhala yang paling terkenal, kalau kalian masih ingat di kelas 3, berhala yang biasanya yang paling terkenal contohnya yaitu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Itu berhala yang paling diketahui banyak orang, ya. Nah, karena dulunya itu menyembah patung atau menyembah berhala, maka Nabi Muhammad pertama kali itu mengajak kaum kota Mekah itu yaitu untuk mengajak mengesahkan Allah atau menyembah Allah. Oke. Yang kedua, materinya adalah ajarkan percaya pada hari kiamat. Kenapa kita disuruh untuk mempercayai hari kiamat? Ternyata dulu pada saat Islam belum datang, mereka itu tidak mempercayainya adanya hari kiamat. Ya, tidak mempercayainya hari kiamat. Pada saat itu mereka merasa tidak mempercayainya. Kenapa, Bu? Karena mereka takut akan ketika pada hari kiamat akan ada hari pembalasan. Mereka takut karena mereka takut akan dibalas dengan siksaan-siksaan karena pada saat di dunia mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Maka di sini Nabi Muhammad ingin mengajak para kaum kafir Quraisy untuk mempercayainya adanya hari kiamat. Lalu materi atau isi yang ketiga yaitu adalah ajakan di sini ya. Ajakan menghormati hak manusia. Ajakan menghormati hak manusia itu ada 2. Yang pertama, ajakan menghormati kaum muslimin. Kaum perempuan, muslimin yang perempuan, ya, kaum muslimin yang perempuan. Kenapa, Bu? Kok Nabi Muhammad mengajak untuk menghormati kaum muslimin perempuan? Karena pada zaman dulu kaum kafir Quraisy atau kaum Mekah di kota Mekah, masyarakat Mekah itu mereka menganggap bahwasanya perempuan itu adalah kaum yang lemah, yang tidak ada gunanya sama sekali untuk mereka. Bahkan lebih parahnya ketika dulu, kalau kalian masih ingat di kelas 3 ya, dulu perempuan ketika melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan itu bisa dikubur secara hidup-hidup sama mereka. Karena anak perempuan itu bagi mereka sangat memalukan. Nah, maka dari itu Rasulullah ingin mengajak perempuan itu juga manusia, laki-laki itu juga manusia. Mereka berhak untuk hidup dan mereka berhak untuk dihormati. Itu. Lalu, ajakan membebaskan perbudakan manusia. Pada zaman dulu,
di kota Mekah itu budak itu sangat biasa sekali di sana ya. Budak itu sangat banyak sekali, tetapi di sana budak itu banyak yang disiksa, banyak yang disuruh-suruh yang secara tidak baik. Bahkan paling parahnya budak itu ternyata bisa diperjualbelikan. Ya, itu. Nah, karena mereka itu juga sama-sama seperti kita, manusia biasa yang memiliki perasaan, maka Rasulullah pun juga ingin mengajak kita semua untuk membebaskan budak. Tetapi sayangnya banyak sekali kaum kafir Quraisy yang tidak menyetujui hal tersebut, ya. Sayang sekali. Kalian buka selanjutnya dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Kita masuk dalam intinya ya. Dakwah di kota Mekah. Dakwah di kota Mekah ternyata memiliki dua strategi loh. Strategi yang pertama itu secara rahasia atau disebut sembunyi-sembunyi. Tuh. Yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan. Nah, ketika metode dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, ternyata di sini Nabi Muhammad atau Rasulullah mengkhususkan dakwahnya itu terhadap keluarga dan para sahabat terdekat. Nah, di sini dakwahnya Nabi Muhammad kurang lebih ada 3 sampai 4 tahun lamanya, ya. Nah, di sini juga telah dijelaskan bahwasanya ada beberapa orang yang menjadi sebuah golongan yang disebut dengan golongan as-sabiqunal awalun. Apa sih Bu golongan as-sabiqunal awalun itu? As-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada berapa? Ada 12 orang. Banyak ya, tapi itu masih sedikit daripada penduduk kota Mekah. Yang pertama kali masuk Islam yaitu adalah 12 itu ya. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arham bin Abil Arham, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Ternyata 12 orang itu mendapatkan gelar atau dalam golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awalun. Nah, kita masuk ke tahap terang-terangan. Ya, kita masuk ke tahap metode terang-terangan. Di sini ternyata ada 2 cara Rasulullah atau ada 2 tahap Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama yaitu adalah mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim. Ingat ya, di kelas 3 lagi Rasulullah itu adalah berasal dari keluarga dari Bani Hashim. Jadi keluarga atau kerabat saudara dari Bani Hashim sama Rasulullah itu dikelompokkan atau dikumpulkan ya. Dikumpulkan untuk apa? Untuk menghadiri jamuan makan malam. Nah, ketika pada saat menghadiri jamuan makan malam, disitulah Rasulullah untuk mengajak para kerabat dari Bani Hashim untuk masuk ke ajaran agama Islam, untuk menyembah Allah. Tetapi sayangnya banyak sekali dari keluarga Bani Hashim yang menolak, bahkan membantah secara terang-terangan atas ajaran atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk salah satunya paman dari Nabi Muhammad yaitu adalah Abu Lahab ya. Itu sangat
tidak menyukai perintah atau dakwahnya Nabi Muhammad, ajakannya Nabi Muhammad untuk mengesahkan Allah. Abu Lahab sangat tidak menyukainya. Lalu tahap kedua yaitu ketika Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Kenapa di Bukit Sofa? Pada saat itu Rasulullah berada di Bukit Sofa, lalu Rasulullah mengumpulkan masyarakat Mekah pada saat itu. Ya, mengumpulkan masyarakat Mekah pada saat itu, Rasulullah membicarakan bahwasanya, tapi ingat ya, sebelumnya dulu Rasulullah itu ternyata mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi sebelum dari itu Rasulullah atau Nabi Muhammad itu mendapatkan kepercayaan sendiri kepada para penduduk kota Mekah. Nah, pada saat mengumpulkan penduduk kota Mekah, Rasulullah itu menyatakan bahwasanya kalau penduduk kota Mekah mempercayai dengan kepercayaan atau gelar Al-Aminnya Rasulullah, itu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk ikut dengan ajaran Nabi Muhammad atau mengajak untuk masuk ajaran agama Islam. Tapi sekali lagi, sayang sekali Rasulullah masih banyak sekali yang menentang dengan ajarannya Rasulullah. Jadi mulailah di situ Rasulullah memiliki banyak musuh, memiliki banyak pertentangan dari pihak-pihak lawan, terutama dari kerabatnya, yaitu adalah Abu Lahab. Sampai-sampai ketika Abu Lahab itu menentang secara keras terhadap Rasulullah, Abu Lahab di situ sama Allah diturunkanlah surat Al-Lahab khusus untuk Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab kelak nanti akan masuk ke dalam neraka, tidak akan diterima Allah di surga. Oke, mungkin hari ini penjelasan Ibu Lulu tentang dakwah di kota Mekah, ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.